Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Uljana dari mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di dalam video ini, saya akan memberikan pendapat tentang bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya, tindakan kekerasan, dan perundungan yang dilakukan oleh siswa pada siswa lainnya. Yang pertama, mengapa fenomena kekerasan, pelecehan, dan perundungan marak terjadi di lembaga pendidikan? Fenomena seperti fenomena kekerasan, pelecehan, perundungan yang terjadi di lembaga pendidikan dapat terjadi karena bebasnya pergaulan yang dilakukan siswa sehingga mereka sulit untuk mengontrol dirinya dan kurangnya penekanan ilmu-ilmu agama yang mempelajari tentang sopan santun, etika, moral, dan hal tersebut merupakan andil dari seorang guru sebagai tenaga pendidik di sekolah atau lembaga pendidikan dan tidak lepas dari peran orang tua yang menjadi pendidikan pertama bagi seorang anak. Yang kedua, apa makna dari pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam Islam? Makna pendidikan dalam Islam yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran Islam, serta bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendidik dalam Islam mempunyai makna yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik, agar mencapai tingkat kedewasaan. Sedangkan peserta didik merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu proses pendidikan dalam Islam. Karena peserta didik yaitu orang yang ikut serta dalam proses pendidikan dan orang tersebut berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan dirinya. Yang ketiga, relasi dan interaksi seperti apa sih yang harusnya terjalin antara pendidik dan peserta didik? Nah, interaksi yang harusnya terjalin di antara pendidik dan peserta didik itu yaitu dengan menerapkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Contohnya, guru tidak berkata atau mendidik dengan cara bahasa yang kasar dan memberikan nasihat-nasihat yang positif dan disampaikannya dengan bijak. Dan yang terakhir, jika saya menjadi seorang pendidik, pembelajaran efektif seperti apa yang harus saya terapkan agar tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam? Nah, ketika saya menjadi seorang pendidik dalam bidang pendidikan biologi, karena saya dari mahasiswa biologi, ketika mempelajari materi-materi biologi dapat disangkut pautkan atau dihubungkan dengan materi tersebut yang dapat dihubungkan dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu sebuah kasus bayi tabung. Bayi tabung itu dapat dikaji dalam ilmu biologinya dan dapat dihubungkan atau dipertanyakan diperbolehkannya atau tidak dalam Islam. Dan juga ketika pembelajaran, di awal pembelajaran, di pertengahan maupun di akhir dapat diselingi, dimasuk-masukin dengan nasihat-nasihat yang positif agar dapat membangun pemikiran siswa. Nah, kesimpulannya, karena sebuah pendidikan merupakan proses tersaringnya ilmu-ilmu yang akan masuk dalam pemikiran seorang siswa atau peserta didik. Di sini tugasnya seorang pendidik atau guru di dunia pendidikan, sekolahan, harus memberikan pembelajaran yang baik berupa materi maupun etika, moral, dan akhlak yang baik sehingga dapat dicontoh oleh siswanya dan dapat diimplementasikannya dengan baik. Sekian pendapat saya dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.